Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran Bapak Ceceng Salamuddin MAG, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sholawat dan juga salam tak lupa kami curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya adalah moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Cahya Astuti Mustafa, kemudian ada saudara Dede Suhada, saudara Firman Nur Alamin, dan juga saudari Nisa Fitri Maulani, akan membahas materi yang berjudul Model Pembelajaran Sosial atau The Social Search. Submateri yang akan kami bahas kali ini yaitu meliputi model investigasi kelompok, model inquiry sosial, model latihan laboratoris, model penelitian jurisprudensial, model bermain peran, dan konsep pengembangan ke-6 jenis model tersebut dalam era Society 5.0. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi. Untuk materi yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Nisa Fitri Maulani mengenai model investigasi kelompok dan model inquiry sosial. Kepadanya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model investigasi kelompok. Investigasi kelompok adalah model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam perencanaan, baik dalam topik maupun proses pembelajarannya. Hal yang membedakan model pembelajaran investigasi kelompok dengan pembelajaran lainnya adalah di fokus utamanya, yaitu siswa melakukan penyelidikan permasalahan atau topik khusus sehingga siswa dapat melakukan interaksi langsung dengan berbagai macam sumber dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model kooperatif tipe investigasi kelompok. Yang pertama yaitu guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk satu materi sehingga satu kelompok mendapatkan tugas satu materi yang berbeda dari kelompok lainnya. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif berisi penemuan. Lalu yang kelima, setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Lalu yang keenam, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Lalu materi yang selanjutnya yaitu model inquiry sosial. Menurut Joyce and Weil, inquiry sosial adalah model pembelajaran yang menekankan kepada pengalaman siswa untuk memecahkan masalah sosial melalui langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah. Inquiry sosial pada hakikatnya merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengalaman siswa untuk memecahkan suatu masalah sosial melalui langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah yang didasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Hal ini berarti dengan inquiry sosial, siswa dituntut untuk mencari dan menemukan jawaban atau kesimpulan dari pertanyaan yang dipermasalahkan. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari model inquiry sosial. Yang pertama ada tahap orientasi. Yang kedua ada tahap merumuskan masalah. Lalu yang ketiga tahap merumuskan hipotesis. Yang keempat tahap eksplorasi atau mengumpulkan data. Lalu yang kelima ada tahap menguji hipotesis. Yang keenam ada tahap generasi atau merumuskan kesimpulan. Terima kasih kepada saudari Nisa Fitri Maulani yang telah menjelaskan materi yang pertama dan yang kedua.
Untuk materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga dan yang keempat, akan dijelaskan oleh Saudara Dede Suhada mengenai model latihan laboratoris dan model penelitian yurisprudensial. Kepadanya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang ketiga dan keempat. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang model latihan laboratoris. Penelitian laboratorium merupakan penelitian yang dilakukan dalam ruangan tertutup, di mana kelompok eksperimen dijauhkan dari variabel pengganggu sebab dapat mempengaruhi hasil dari pengujian hubungan sebab akibat. Penelitian jenis ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Tujuan dari penelitian laboratorium untuk ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengumpulkan data, mengadakan analisa, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data, sehingga orang bisa meramalkan kecenderungan gerak dari satu gejala sosial dalam satu masyarakat tertentu. Objek penelitiannya baik berupa masalah-masalah yang teoritis sifatnya maupun yang praktis yang diteliti oleh satu tim ahli. Langkah-langkah model latihan laboratoris. Langkah-langkah pokok dalam penelitian yaitu 1. Identifikasi masalah. Masalah dapat berupa kriteria atau pertimbangan minat pribadi dan umum, serta dapat juga berupa nilai dan ideologi bersama. Latar belakang masalah dan rumusan masalah. Untuk yang kedua yaitu menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, mencari informasi sebagai rekomendasi pada pihak tertentu atau sponsor dalam rangka pemecahan masalah. Yang kedua, memperjelas kebenaran suatu masalah yang menarik perhatian peneliti atau sponsor. Yang ketiga yaitu memberikan gambaran tentang hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. Untuk materi yang keempat yaitu model penelitian yurisprudensial. Model pembelajaran yurisprudensial dipelopori oleh Donald Oliver dan James V. Sapir dari Harvard yang didasari pada pemahaman bahwa setiap orang berbeda pandangan dan prioritas satu sama lain dengan nilai sosial saling berhadapan. Untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan pandangan masyarakat, setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu berbicara dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Model penelitian yurisprudensial menuntut guru agar kreatif dan inovatif terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat dan mengkaitkannya ke dalam proses belajar. Seorang guru harus menggali wawasan yang cukup dan mengambil posisi terlebih dahulu dengan argumentasi yang cukup. Pada saat di kelas dia akan mudah memberikan pertanyaan konfrontatif begitu posisi siswa telah ditetapkan. Langkah-langkah model penelitian yurisprudensial. Yang pertama, pengenalan terhadap kasus. Contohnya, guru memperkenalkan kasus kepada siswa atau isu terbaru dengan bercerita, memutar film, atau menggambarkan kejadian hangat yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, guru mengkaji ulang data yang menggambarkan kasus. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kasus. Contohnya siswa mensintesis fakta ke dalam isu yang dihadapi, mengaitkan dengan isu umum dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. Dan poin yang ketiga itu menetapkan posisi. Contohnya siswa diminta untuk mengambil posisi mengenai isu tersebut dan menyatakan sikap menerima atau menolak. Yang keempat yaitu mengeksplorasi contoh argumentasi terhadap sikap. Contohnya siswa memberikan argumen logis dan rasional, guru memberikan pertanyaan konfrontatif kepada siswa tentang sikapnya. Dan yang kelima yaitu menguji posisi. Contohnya, jika argumen kuat, logis, dan rasional, maka siswa akan mempertahankan sikapnya konsisten.
dan posisi siswa dapat berubah inkonsisten jika argumen tidak kuat. Dan yang ketiga yaitu menguji asumsi. Contohnya, guru mendiskusikan apakah argumentasi yang digunakan untuk mendukung sifat relevan atau valid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dede Suhada yang telah menjelaskan materi yang ketiga dan juga yang keempat. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kelima dan keenam, akan dipaparkan oleh Saudara Firman Nur Alamin, yaitu mengenai model bermain peran dan model simulasi sosial. Kepadanya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu model bermain peran. Adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh sedemikian rupa dengan tujuan dramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Model pembelajaran bermain peran penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Langkah-langkah model bermain peran menurut UNO 2007 terdapat 7 langkah pelaksanaan model pembelajaran bermain peran. Yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, memilih peran. Yang ketiga, menyusun tahap-tahap peran. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Yang kelima, pemeran. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Dan yang ketujuh, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Langsung saja ke poin selanjutnya, yaitu model simulasi sosial. Merupakan suatu metode pembelajaran praktek interaktif yang melibatkan penciptaan situasi atau ruang belajar dalam suatu program pelatihan. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memunculkan pengalaman pembelajaran selama mengikuti program pelatihan. Metode ini mirip dengan permainan peran, tetapi dalam simulasi peserta lebih banyak berperan sebagai dirinya sendiri saat melakukan kegiatan. Metode simulasi telah diterapkan dalam pendidikan lebih dari 30 tahun. Pelopornya adalah Sren Bocok dan Harold Goodenough. Walaupun model simulasi bukan dari disiplin ilmu pendidikan, tetapi merupakan peranan dan prinsip sibernetik, suatu cabang dari psikologi. Sibernetik yaitu suatu studi perbandingan antara mekanisme kontrol manusia dengan sistem elektromekanik seperti komputer. Langkah-langkah model simulasi sosial ini dalam permainan simulasi yang harus dilakukan oleh guru sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan siswa yang menjadi peranan simulasi. Yang kedua, menyusun skenario dengan memperkenalkan siswa terhadap aturan, peran, prosedur, pemberi skor, tujuan permainan, dan lain-lain. Guru menunjuk siswa untuk memegang peran-peran tertentu dan menguji. Cobakan simulasi untuk memastikan bahwa seluruh siswa memahami aturan main simulasi tersebut. Yang ketiga yaitu
melaksanakan simulasi, siswa berpartisipasi dalam permainan simulasi, dan guru melakukan peranannya sebagai mestinya. Dikutip dari Hamzah B. Uno 2007 halaman 30. Ya, jadi dalam simulasi, pemain atau peserta akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu, guru atau fasilitator harus memberikan saran, petunjuk atau arahan sehingga memungkinkan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan keempat adalah diskusi. Mungkin sekian yang saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Firmanur Alamin yang telah menjelaskan materi yang kelima dan juga yang keenam. Untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh mengenai konsep pengembangan keenam jenis model tersebut dalam era Society 5.0 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berbicara mengenai konsep pembelajaran Society 5.0, tentunya sangat berkaitan dengan konsep dari kecakapan abad ke-21 yang menitikberatkan pada skill atau kemampuan, inovasi, dan penggunaan teknologi. Kompetensi kecakapan abad 21 ini akan disajikan dalam dua pandangan yang saling melengkapi, yaitu pandangan dari ahli dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Bernice Rilling dan Charles Fadel 2009 berpendapat bahwa kecakapan abad 21 mencakup 3 macam, yaitu yang pertama, life and career skills, yang kedua, learning and innovation skills, dan yang ketiga, information, media, and technology skills. Ketiga cakapan tersebut diilustrasikan dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi kompetensi pengetahuan abad 21 atau 21st Century Knowledge Skills Rainbow. Sedangkan untuk kecakapan abad 21 yang disosialisasikan Kemendikbud sebagaimana tercantum dalam buku panduan implementasi pembelajaran kecakapan abad 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, kecakapan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat, kolaborasi. Nah, konsep belajar di era ini tentu saja sejalan dengan kompetensi yang diharapkan yang ada pada abad ke-21. Untuk memberi ruang kepada peserta didik menemukan konsep pengetahuan dan kreativitas, pendidik boleh memilih berbagai model pembelajaran seperti investigasi kelompok, inkuiri sosial, latihan laboratoris, penelitian jurisprudensial, bermain peran, dan simulasi sosial. Dari berbagai model tersebut mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis. Jadi, pada pendidikan itu sendiri, era Society 5.0 mempengaruhi perkembangan pembelajaran, baik dari segi model, metode, dan media pembelajarannya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka 6 model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Society 5.0 itu adalah yang sejalan dengan kompetensi abad ke-21, yakni inovasi, kreatif, dan unggul dalam berkomunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.